Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Apakah kabarnya baik? Nah, di sini kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Aulia Yuliana. Saya mahasiswa semester 5 dari Prodi D3 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pegadaian Pekalongan. Di sini saya bersama teman-teman saya yang ada di belakang layar ya, pastinya tidak ada di sini. Nah, akan memberikan penyuluhan mengenai masalah kesehatan reproduksi pada remaja. Apa aja sih masalah kesehatan reproduksi pada remaja itu? Yang pertama ada keputihan, ada anemia, dan juga ada gizi pada remaja. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, ada keputihan. Apa sih itu keputihan? Keputihan yaitu keluarnya cairan dari vagina atau kemaluan, yang itu bisa disebabkan karena infeksi dari jamur. Nah, keputihan sendiri itu dapat dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama ada keputihan yang normal dan juga keputihan yang abnormal atau tidak normal. Kemudian, tanda gejala dari keputihan sendiri. Dari keputihan normal, gejalanya itu tidak berwarna, tidak berbau, tidak gatal, kemudian cairannya sedikit atau mungkin bisa cukup banyak. Kemudian, keputihan yang tidak normal itu gejalanya cairan dari kemaluannya itu keruh dan juga kental. Kemudian berwarna kekuningan atau keabu-abuan atau kehijauan. Kemudian berbau busuk, amis, dan juga terasa gatal pada daerah kemaluan ya. Kemudian cairannya juga banyak. Nah, kita lanjut ya. Penyebab keputihan sendiri. Kalau keputihan normal itu disebabkan bukan karena penyakit, tetapi karena gejala suatu penyakit. Bisa saja karena teman-teman semua menggunakan pakaian yang ketat, itu bisa sebagai penyebab dari keputihan. Lanjut ya. Keputihan yang tidak normal itu disebabkan karena infeksi yang disebabkan oleh bakteri, jamur, parasit, dan juga virus. Jamur di sini yang menyebabkan keputihan adalah jamur Candida. Jamur Candida itu jamur yang ada di mulut, usus besar, dan juga di kemaluan. Kalau di kemaluan biasanya lebih banyak. Nah, itu bisa menyebabkan keputihan. Kita lanjut ya, gimana sih cara mencegah keputihan itu? Yang pertama, menjaga kebersihan organ genitalia atau kemaluan. Nah, caranya gimana menjaganya? Dengan berganti celana dalam setiap sehari itu minimal 2 kali ya ganti celana dalamnya. Kemudian tidak menggunakan pakaian yang ketat ya. Usahakan jangan menggunakan pakaian yang ketat. Boleh, tapi jangan terlalu sering. Kemudian, dalam keadaan haid atau memakai pembalut wanita, menggunakan celana dalamnya yang pas agar pembalutnya tidak bergeser. Terus juga sering berganti pembalut ya, minimal 4 jam sekali. Diusahakan ya. Kemudian, cara cebok atau membilas. Nah, gimana? Adik teman-teman semua kalau cebok gimana? Dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan? Nah, yang benar itu dari depan ke belakang ya. Kalau dari belakang ke depan, nanti kotoran atau bakteri yang ada di anus itu akan masuk ke vagina. Jadi, kalau cebok itu dari depan didorong ke belakang ya. Ingat. Kemudian, usahakan tidak memakai celana dalam atau celana orang lain. Jangan pinjem ya, pakai celana sendiri ya. Kemudian lanjut ya. Nah, gimana? Sudah paham tentang keputihan? Atau ada yang kurang jelas? Nanti bisa ditanyakan ya di grup ya. Nanti jangan lupa tanya kalau tidak tahu atau belum paham, supaya kita tahu, karena biar tambah ilmu ya. Kemudian lanjut. Apa itu anemia? Anemia itu merupakan kondisi ketika jumlah sel darah merah itu lebih rendah dari jumlah normal, atau ketika sel darah merah itu tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, organ tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen. Nah, karena itu tubuh biasanya akan menjadi lemah.
Nah, penyebab anemia sendiri itu yang pertama ada kurangnya kandungan zat besi dalam makanan. Kemudian penyerapan zat besi dari makanan yang sangat rendah. Kemudian adanya zat-zat penghambat penyerapan sel zat besi ya. Kemudian meningkatkan kebutuhan tubuh akan zat besi. Maksudnya meningkatnya kebutuhan tubuh akan zat besi ya. Maaf ya. Kemudian meningkatnya pengeluaran zat besi dari tubuh. Lanjut ya. Nah, apa aja sih gejala anemia itu? Yang pertama, lelah, lemas, pusing, mual, pucat wajahnya, dan juga sering tidak fokus. Jadi kalau teman-teman semua ada salah satu tanda di sini, bisa dicek ya anemia apa tidak, atau mungkin bisa dicek di kelopak matanya di sini. Kalau kelopak matanya itu pucat ataupun berwarna putih, itu mungkin adik-adik semua anemia. Bisa cek HB ya. HB itu hemoglobin. Nah, bisa cek di apotek atau di puskesmas supaya tahu adik itu anemia atau tidak. Itu bisa dicek kalau adik memiliki gejala, adik atau teman-teman semua memiliki gejala anemia tersebut ya yang saya katakan tadi. Kemudian gimana sih cara mencegah anemia? Cara mencegah anemia itu yang pertama makan yang kaya zat besi seperti daging, sayuran hijau, kacang-kacangan. Kemudian makan kaya vitamin B12 dan kaya vitamin C. Kemudian menghindari kafein seperti kopi dan soda. Ayo siapa yang suka minum kopi dan soda? Dihindari ya, jangan keseringan karena itu tidak baik. Kemudian cara mengatasi anemia. Bagi yang sudah terlanjur terkena anemia, gimana sih cara mengatasinya? Yang pertama, terapkan pola makan yang baik. Pola makan yang baik itu yang bagaimana? Makan sekarang bukan 4 sehat 5 sempurna lagi ya, tapi makan yang cukup gizi atau yang memenuhi gizi cukup ya, seperti yang mengandung karbohidrat seperti beras, jagung seperti itu, mengandung vitamin, banyak vitamin, mineral, dan juga banyak makan sayuran ya. Kemudian konsumsi makanan yang mengandung vitamin C, karena vitamin C ini sangat baik untuk tubuh. Kemudian minum juga tablet tambah darah. Usahakan minum tablet tambah darah setiap hari ketika haid. Jadi kalau haid jangan lupa ya minum tablet tambah darahnya. Kemudian lanjut. Nah, tadi sudah paham belum tentang anemia? Jangan lupa, kalau belum paham bisa ditanyakan ya. Kita lanjut ya, tentang gizi pada remaja. Nah, gizi pada remaja itu apa sih? Gizi pada remaja itu proses menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses pencernaan, kemudian penyerapan, transportasi atau pengiriman, lalu penyimpanan, dan kemudian di metabolisme, dan kemudian pengeluaran zat gizi untuk mempertahankan hidup. Jadi gizi itu penting untuk mempertahankan hidup supaya kita tetap sehat, tidak terserang penyakit. Nah, lanjut ya. Makanan yang mengandung unsur-unsur zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Apa aja sih? Ada zat tenaga. Zat tenaga ini bisa didapatkan dari lemak dan juga karbohidrat. Nah, karbohidratnya itu apa aja sih? Bisa beras atau nasi ya kalau sudah diolah, jagung, gandum, ubi kayu, ubi jalar, kentang, sagu, roti, dan juga mie. Mie itu juga termasuk dari gandum ya. Kemudian minyak, margarin, dan juga santan. Itu yang mengandung lemak. Kemudian sumber pengatur. Sumber pengatur itu ada pada semua jenis sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Nah, makanan ini juga mengandung banyak vitamin dan juga mineral yang baik untuk tubuh pastinya. Kemudian makanan sumber zat pembangun berasal dari makanan nabati atau tumbuh-tumbuhan, yaitu ada kacang-kacangan, tempe, tahu, dan juga sayuran lainnya bisa ya. Kemudian berasal dari hewan. Nah, itu seperti telur, ikan, ayam, daging, susu, atau olahan dari susu seperti keju. Nah, kemudian
faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap keadaan nutrisi remaja. Jadi, kenapa sih nutrisi kita udah makan banyak, tapi kok nutrisinya kita tetap kurus, tetap lemah gitu? Gimana sih? Nah, itu mungkin karena faktor psikologis, mungkin stres. Nah, kemudian ada dari lingkungan sekolah. Mungkin makanan yang dikonsumsi di lingkungan sekolah itu tidak sehat. Nah, terus konsumsi makannya itu kurang atau tidak cukup. Kemudian terlalu memilih-milih terhadap makanan, seperti ibunya sudah memasakkan sayur sop dan juga ayam goreng dan juga tempe goreng, tapi dia malah memilih makan makanan seperti French chicken. Nah, itu jangan ya. Karena jangan sering-sering makan junk food ya teman-teman ya, karena itu tidak baik. Kemudian tidak ada nafsu makan. Nah, tidak ada nafsu makan ini bisa disebabkan karena tadi stres ya. Jadi jangan terlalu stres, semangat. Kemudian banyaknya energi yang dibutuhkan remaja. Nah, remaja putra itu memerlukan energi lebih banyak ketimbang remaja putri, yaitu 3.470 kilokalori per harinya. Nah, itu akan menurun ketika usia 16 sampai 19 tahun menjadi 2.900 kilokalori per harinya. Kemudian kalau remaja putri itu membutuhkan 2.550 kalori. Nah, kemudian akan menurun menjadi 2.200 per harinya pada usia 18 tahun. Nah, gimana teman-teman, adik-adik semua sudah jelas? Kalau ada yang belum jelas, bisa ditanyakan ya. Ingat, jangan pernah malu untuk bertanya, supaya kita tahu dan juga kita paham ya. Saya cukupkan ya penyuluhan atau presentasi saya saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan dan juga kesalahan dalam penyampaiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.